Salve, saya Pastor Posinus Gule OSC. Sekarang bersama Anda menyampaikan satu topik yang menarik. Marilah tonton video ini sampai selesai. Ada yang bertanya kepada saya di kolom komentar kanal YouTube saya. Dia memakai nama samaran Perfecto Sola Scriptura. Dia bertanya seperti ini. Bukan menolak tradisi suci dan magisterium gereja. Pertanyaan saya, apakah tradisi suci dan magisterium ada diajarkan oleh Yesus dan para rasul? Atau itu hanya doktrin atau hanya khayalan? Tidak ada yang membuang 7 kitab Deuterokanonika coy. Yang pasti itu bapak-bapak gereja yang menambah-nambahkan 7 kitab ke kitab suci. Jangan memutar balik sejarah coy, lalu menipu yang lain. Saudara-saudari, kita sangat heran dengan pernyataan saudara kita ini. 7 kitab Deuterokanonika itu sudah ada di dalam Septuaginta. Kita tahu bahwa Septuaginta itu sudah ada ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Jadi 7 kitab Deuterokanonika itu bukan baru ada setelah abad ke-16. Tapi ini jawaban saya. Tonton sampai habis. Saudara Perfecto Sola Scriptura, terima kasih atas komentar Anda di kolom video katekese saya ini. Di dalam video yang Anda komentari, saya sudah menegaskan agar umat Katolik menanggapi berbagai komentar dengan tidak menyerang dan tidak membenci. Sebagai pengikut Kristus, kita mesti setia mengatakan ya jika ya dan tidak jika tidak. Kita mesti mengatakan yang benar. Komentar-komentar seperti Anda ini persis itulah yang saya luruskan dalam video saya itu. Saya menanggapi sedikit komentar Anda. Pertama, tanggapan terhadap pertanyaan Anda. Apakah tradisi suci dan magisterium ada diajarkan oleh Yesus dan para rasul? Atau itu hanya doktrin atau hanya khayalan? Saya sarankan agar Anda menonton utuh video saya tersebut sehingga Anda bisa menyimak isinya secara keseluruhan. Tetapi tidak masalah. Saya ulang beberapa poin. Kita perlu memahami secara benar apa yang dimaksud dengan tradisi suci itu. Dalam bahasa Latin, kata tradisi itu adalah traditio. Kata dasarnya adalah tradere yang berarti menyerahkan atau meneruskan dengan lisan. Maka arti tradisi suci itu yakni apa yang para rasul melalui pewartaan lisan dan keteladanan hidup meneruskan apa yang telah mereka terima dari mulut Yesus Kristus sendiri, dari hidup bersama Yesus Kristus, dan dari apa yang telah dilakukan Yesus atau apa yang telah mereka pelajari dari dorongan Roh Kudus. Itu tradisi suci. Jadi, para rasul meneruskan atau tradere perkataan Yesus, perintah Yesus, tindakan-tindakan Yesus kepada segala bangsa. Tradisi suci itu pada akhirnya ada yang ditulis dalam kitab suci, tapi ada juga yang tidak ditulis dalam kitab suci, tetapi kemudian dipelihara dan ditulis oleh para rasul dan bapak-bapak gereja, misalnya syahadat para rasul atau kredo. Itu salah satunya. Pada zaman Yesus, hingga puluhan tahun setelah Yesus wafat, perjanjian baru belum ditulis, termasuk Injil belum ditulis juga. Maka cara para rasul mewartakan perintah Yesus, kata-kata Yesus, tindakan-tindakan Yesus, pasti dengan tradisi suci. Perintah Yesus kepada para muridnya dalam Matius 28 ayat 16-20 untuk pergi ke seluruh dunia menjadikan segala bangsa muridnya dan mengajarkan para bangsa itu segala sesuatu yang diperintahkan Yesus sudah diteruskan oleh para rasul atau para murid sebelum Injil Matius itu akhirnya ditulis. Inilah yang disebut tradisi suci. Jadi Yesus yang meminta para rasul mewartakan sabdanya dengan tradisi suci.
Rasul Paulus sendiri sudah mengingatkan agar umat Kristiani berpegang teguh pada tradisi suci yang diteruskan secara lisan. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Di dalam 2 Tesalonika bab 2 ayat 15 ini, kata ajaran-ajaran diterjemahkan dari bahasa Yunani yakni paradoseis. Kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai traditions. Jadi tradisi suci punya dasar dalam Alkitab juga. Jika menolak tradisi suci, lalu apa dasar para rasul meneruskan ajaran Yesus, yakni sabdanya, perintahnya, perbuatan-perbuatannya, sebelum kitab perjanjian baru ditulis? Sebelum kitab suci perjanjian baru ditulis, sudah banyak yang memberi diri dibaptis sebagai pengikut Kristus berkat pengajaran dan khotbah-khotbah para rasul. Lalu bagaimana magisterium gereja? Ini kita bahas. Magisterium adalah otoritas mengajar gereja, yakni para paus dan para uskup. Magisterium gereja merupakan penerus para rasul Yesus atau suksesi apostolik. Magisterium gereja punya peran penting dalam mengkanonkan kitab suci seperti yang kita kenal sekarang. Magisterium gereja pula yang menjaga isi kitab suci tidak disalah tafsirkan. Dan hal ini sudah ditegaskan dalam kitab suci, misalnya dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 29-30. Oleh karena itulah gereja Katolik melalui magisterium gereja memberikan interpretasi terhadap kitab suci dan tradisi suci, sehingga gereja dapat mewariskan pengajaran Kristus secara murni. Ini penting. Otoritas mengajar atau magisterium itu diberikan oleh Yesus sendiri kepada para rasulnya. Bandingkan Matius 28 ayat 18-20. Penerus para rasul itu adalah para uskup dan juga para paus. Sekali lagi, kuasa mengajar ini dipercayakan gereja kepada paus dan para uskup, seperti dinyatakan dalam dokumen Konsili Vatikan II De Verbum artikel 10. Adapun tugas untuk menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis dan diturunkan itu dipercayakan hanya kepada wewenang mengajar gereja yang hidup, yang kewibawaannya dilaksanakan atas nama Yesus Kristus. Ada dasar biblis lainnya tentang kuasa mengajar dari para rasul yang kemudian diteruskan oleh para uskup dan paus dalam gereja Katolik. Anda bisa baca ya kutipan-kutipannya, salah satunya Lukas 6, 12-16. Kedua, tanggapan atas pernyataan Anda. Tidak ada yang membuang 7 kitab Deuterokanonika, coy. Yang pasti itu bapak-bapak gereja yang menambah-nambahkan 7 kitab ke kitab suci. Jangan memutarbalikkan fakta, lalu menipu orang lain. Dalam video saya yang Anda komentari itu persis tuduhan seperti Anda ini yang saya luruskan. Faktanya dari 7 kitab Deuterokanonika itu, ya istilah Deuterokanonika baru ada pada abad ke-16, sudah ada dalam Septuaginta atau Perjanjian Lama, terjemahan dari Ibrani ke Yunani. Kitab suci Septuaginta ini saya punya, ya, volume pertama dan kedua. Jika Anda mau memilikinya, saya bisa kirim filenya. Silakan tulis alamat email Anda jika Anda mau. Tetapi mungkin bagi sebagian orang sulit memahami isi Septuaginta karena berbahasa Yunani. Maka mari kita baca tulisan Profesor Gleason R. Archer, Profesor Linguistik Alkitab, jebolan Harvard University, dengan judul Survey of Old Testament Introduction. Diterbitkan tahun 1964. Dalam halaman 59-60, Profesor Gleason menulis dengan jelas bahwa dalam Septuaginta sudah termasuk kitab-kitab Deuterokanonika. Bagaimana data-data proses kanon kitab suci? Ternyata sudah sejak abad kedua, bapak-bapak gereja sudah menyusun daftar kitab suci yang diakui sebagai yang diilhami oleh Roh Kudus di antaranya. Pertama, Monsignor Mileto ya pada tahun 175 Masehi. Kedua, Santo Irenaeus ya tahun 185. Ketiga, Monsignor
Eusebius, ya, pada tahun 325. Pada tahun 382, Paus Damasus dengan didahului konsili Roma mengeluarkan daftar kanon kitab suci, yakni 46 kitab perjanjian lama, sudah termasuk Deuterokanonika, dan 27 kitab perjanjian baru. Total kitab suci yang diresmi adalah 73 kitab. Itulah kanon. Kemudian konsili Hippo di Afrika Utara pada tahun 393 menetapkan ke-73 kitab-kitab perjanjian lama dan perjanjian baru seperti dalam dekrit Paus Damasus. Kitab Deuterokanonika termasuk dalam daftar kanon perjanjian lama. Konsili Kartago di Afrika Utara pada tahun 397 menetapkan kanon yang sama untuk Alkitab perjanjian lama 46 buku dan perjanjian baru 27 buku. Dari paparan di atas, sudah sejak abad keempat Masehi, daftar kanon resmi kitab suci umat Kristiani adalah 73 buku, 46 PL, dan 27 PB. Gereja Katolik setia meyakini 73 kitab suci ini dan bukan hanya 66 kitab suci seperti yang Anda akui. Jadi, mengapa Martin Luther dan Anda serta denominasi-denominasi Protestan menolak 7 buku Deuterokanonika itu? Dan penolakan 7 buku itu justru terjadi setelah 1100 tahun kitab suci dikanonkan pada abad keempat. Ini sangat jauh jarak waktunya. Dan perlu diingat, mereka yang menyatakan kanon kitab suci adalah bapak-bapak gereja, para uskup dan paus. Mereka ini adalah magisterium gereja. Jika Anda punya data-data lain yang bisa membantah data di atas, silakan Anda paparkan agar kita saling melengkapi. Salam dari Roma, Italia. Tuhan memberkati.